Kompolnas turut dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Barreskrim Polri. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan jika proses gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah dilakukan sesuai prosedur. Dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, selain menghadirkan pelapor dan terlapor dari TPUA dan pihak Jokowi, Barreskrim Polri turut melibatkan pihak eksternal yakni Kompolnas dan juga Ombudsman. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyatakan jika proses gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah dilakukan sesuai prosedur, baik dari TPUA dan pihak Jokowi sama-sama dapat memberikan penjelasan serta bukti terkait argumen masing-masing. Kompolnas berharap Barreskrim dapat segera menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara khusus ini. Dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami tapi juga teman eksternal yang lain itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Karena kenapa bisa diterima? Satu, kami tidak hanya diberikan penjelasan informatif, tapi kami ditunjukkan buktinya, kami ditunjukkan bukti prosesnya, dokumentasi prosesnya, kami juga ditunjukkan alat yang digunakan. Informasi lebih lengkap mengenai gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Barreskrim Polri akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan Yogi Syahrevi. Selamat malam Asri. Ada terlapor, pelapor dan juga pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Ombudsman. Apa saja yang mereka sampaikan kali ini, Asri? Ya, Ibrahim, kalau dari pukul 10 pagi sampai pukul setengah 3 sore, ini adalah konfrontasi antara pelapor dan juga terlapor. Pelapor membawa ahli, berupa ahli digital forensik Rizwan Sianipar dan juga pakar telematika Roy Suryo. Kalau dari pelapor, tadi terlapor maksud kami, dan kalau dari pelapor ini membawa yang diwakili oleh kuasa hukumnya ini membawa ahli digital forensik Joshua Sinambela juga. Nah, kalau dari sisi terlapor ini mengklaim ada beberapa argumen ataupun juga pembuktian yang ia sampaikan kepada penyidik atau kepada polisi di Barreskrim Mabes Polri. Pertama adalah mereka melakukan error level analysis di mana ditemukan dalam ijazah Jokowi ada ditemukan error yakni pada pas foto dan juga pada logonya. Kemudian mereka juga membandingkan ijazah Jokowi dengan 3 ijazah lain di mana mereka mengklaim ini ada perbedaan atau dirasa ini menunjukkan bahwa ijazah Jokowi dan ijazah yang lainnya ini tidak identik atau bisa dikatakan palsu. Selain itu juga ada face comparison atau perbandingan wajah antara foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi. Di mana menurut Roy Suryo ini ada ketidaksesuaian, artinya dinyatakan sebagai orang yang berbeda. Kemudian ia juga membahas soal lembar pengesahan dan juga tidak adanya lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Nah, kalau dari sisi pelapor yang diwakili kuasa hukum Jokowi adalah Yakub Hasibuan yang membawa ahli digital forensik juga mengatakan bahwa sebetulnya yang metode yang digunakan Roy Suryo untuk menganalisis ijazah Jokowi berupa error level analysis ini adalah metode yang tidak tepat karena metode tersebut hanya bisa digunakan untuk dokumen digital, bukan dokumen analog sebagaimana ijazah Jokowi. Nah, jadi dari kedua belah pihak ini saling klaim punya bukti yang menguatkan argumentasi mereka. Pihak terlapor menguatkan argumentasi dan asumsi mereka bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah palsu. Dan kalau dari pihak pelapor tentu saja ini masih percaya diri bahwa apa yang nantinya akan disampaikan oleh Barreskrim ini sama seperti apa yang disampaikan pada bulan Mei lalu bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Nah, selain itu ada pihak lain yang dilibatkan dalam gelar perkara khusus hari ini yakni Kompolnas dan juga Ombudsman. Kompolnas tadi disampaikan langsung oleh Komisioner Kompolnas Hoirul Anam bahwa tadi ia menyampaikan dan juga menanyakan banyak hal kepada seluruh pihak yang hadir termasuk pihak UGM dan juga ada Puslab 4. Ia menanyakan mulai dari kertas yang digunakan dalam ijazah tersebut diuji apakah benar sama atau tidak. Kemudian tidak hanya sampai ijazah maupun skripsi tapi juga sampai KRS ini didalami terkait dengan isinya juga, fontnya dan lain sebagainya. Kalau kata Hoirul Anam tadi
pendalaman ataupun juga gelar perkara yang dilakukan ini sudah sangat rinci, kredibel dan dianggap sudah tepat, sudah baik sehingga ya menurut ia bisa segera disimpulkan atau disampaikan kesimpulan hasil dari gelar perkara khusus oleh Barreskrim Polri. Hasilnya ada dua kemungkinan, Ibrahim. Kalau memang pihak terlapor ini bisa membuktikan dan menguatkan argumentasi mereka atas asumsi-asumsinya yang menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka tentu saja perkara ini bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dirasa tidak ada bukti yang menguatkan, maka tentu saja ini berhenti stop sampai di lidik atau penyelidikan dan mungkin saja ini nanti akan disampaikan oleh Barreskrim Polri bahwa memang ijazah Jokowi asli. Kita nantikan dan cermati bersama, Ibrahim, apa yang akan disampaikan Barreskrim. Baik, terima kasih Asri Gunawan dan juga Yogi Syahrevi untuk laporannya langsung dari Barreskrim Mabes Polri di Jakarta. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Jenazah diplomat yang tewas di kamar kosnya di Jakarta tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta